prodi yang seksi. Kedatangan tamu dari SMK Al-Muhtadin. Nah, ada satu orang non DKV tapi tertarik dengan DKV dan ikutan DKV. Aku melihat DKV ini sebagai jurusan masa depan. Masa depan banget. Ya, karena pasti di masa depan ini DKV harus bisa gambar nggak sih? Kita mengkonsepkan gambar biar bisa berkomunikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nadia Safitri di podcastnya Universitas Bina Insani. Ih, mukanya pada tegang gini. Saya jadi kebawa tegang ini tiba-tiba. Iya. Iya, santai ya. Iya, jangan saya serius itu. Iya. Oke, saya deg-degan. Baik, hari ini kebetulan kami kedatangan tamu. Tamu ya. Assalamualaikum gitu ya. Kedatangan tamu dari SMK Al-Muhtadin. Dan itu adalah salah satu SMK di dia lupa. Ayo. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jalan Raya Narogong. Nah, di Jalan Narogong, daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ada nge-lag dikit gitu ya. Di mana SMK kami? Enggak ya. Aman ya? Aman. Ini efek grogi apa gimana? Oh, iya begitulah. Oke. Baik, dan selain dari teman-teman Al-Muhtadin ada juga Pak Hafid. Iya, salam kenal. Yang akan menemani saya biasanya ada Mas Wahyu. Biasanya ada Mas Kresna. Ini ada Pak Hafid, Bu. Pak Hafid. Oke, tapi saya belum kenalan nih sama teman-teman yang lucu. Seumuran kita ya, Pak? Iya. Tapi dipanggilnya Bapak Ibu. Pak, jangan bilang Ibu, Pak. Kakak. Oh iya, siap. Kak Hafiz ya, Kak Hafiz sama Kak Nadia. Nadia. Kenapa sih? Bahagia banget ya. Salah panggil. Oh, takut salah panggil. Iya, kakak aja di sini mah ya. Iya, kakak aja. Bukan kakak aja, kakak. Iya. Iya, boleh kenalan? Oke, boleh kenalan. Dari mana tuh? Dari sebelah sini boleh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dashiel Putra. Aku dari kelas 11 DKV 2. Kalian bisa panggil aku Dash. Yes, Dash. Ingat Dash. Harus dash ya. Yes. Boleh Mas. Halo semuanya, perkenalkan Halo. nama aku Zaki Buhairil dari kelas 11 TKV 1. Dari Ya. SMK Al-Muhtadin juga. Iya dong. Dipanggil Zaki Zaki. as always. As always-nya dipakai juga. Ah, Oh, enggak. Oke, dan yang terakhir nih paling cantik. Aduh, terima kasih. Nama aku itu adalah Bella. Jadi aku tuh dari kelas 11 farmasi dan kalian bisa panggil aku Bella, Abel, Bey. Teman-teman aku biasanya panggil aku gitu, tapi jangan pernah panggil aku Kobel. Jangan pernah panggil aku itu. Emang kenapa Kobel? Aduh, Mungkin agak. Oh iya, negatif ya. Iya. negatif. Bel. Dash Bel Zek. Keren banget. Sebutan baru nih. Nice. DBD. Oh gitu. Iya bener. Nah, iya. Tiba-tiba mereka kepikiran sebuah konsep gitu ya. Iya. Oke, baik. Dari Al-Muhtadin ada DKV, ada juga farmasi. Dan kebetulan teman-teman aktif organisasi? Banget dong. Alhamdulillah. Anak organisasi banget ini mah. Kita terlalu sibuk organisasi. Terlalu Setiap hari. sibuk organisasi setiap hari. Betul. Nah, tapi kalau sibuk organisasi saya jadi pengen nanya nih. Rapat aman rapat? Wah, itu dia. Aman banget. Oh, aman. Dia bukannya sombong ya. Tapi iya fakta ya. Kadang kalau misalnya kita aktif organisasi, biasanya akan dikenal guru. Iya nggak sih? Bener salah satunya. Iya, dan apa-apa nanti pasti ke kita. Dan biasanya walaupun pasti ke kita, nilai kita pasti akan jadi perhatian. Betul banget. Itu strategi ya. Oke. Kalau misalnya di organisasinya kamu sebagai apa? Boleh. Kalau aku organisasinya aku ada banyak, cuman salah satunya mungkin yang bakal aku omongin ini adalah OSIS. Aku di OSIS ini jadi wakil ketua OSIS periode 2024 sampai 2025. Kayak Baru. Gitu. Iya, baru. Wow. Baru tahun kemarin. Tahun ini tuh mau diganti nanti OSISnya. Bukan diganti Oke. ini sih. Jadi kayak mau open recruitment.
Oke, I see. Wakil Ketua OSIS. Yes. Boleh applause. Siap. Kalau Mas. Mas Jack. Jack. Ade ya. Zek. Gimana Zek? Kalau aku sendiri mana ya? Aku ada OSIS juga sih. Ada OSIS juga. OSIS sebagai sekbid minat dan bakat. Karena udah pengen bergantian tahun ya. Itu pergantian apa teh? Apa teh? Sunda pisan ini mahnya udah ada tehnya mah. Pergantian Pengurus ya. Yes. Pengurus. Jadi kurang tahu nih bakal di minat bakat lagi atau enggak. Tapi memang 2 periode bisa. Bisa. Berarti jadi ketua. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oke, minat bakat. Satu lagi Zek. Bukan. Dash. Harus gitu ya, Dash. Agak ngebahas sedikit. Iya. Nah, si Dash ini dia ikut Bentar, si Dash ini Kayak lagi ngomongin orang gitu. Iya. saya. Nah, saya. Dash ini dia itu ikut sebenarnya 2 organisasi sebenarnya. 2 organisasi. Wow. Aku kalau itu organisasi belum sih? Klub apa dulu? Iya, betul. Termasuk. Oke. Aduh, jadi pengen ngejelasin definisi organisasi adalah bukan. Nanti. Susah. Oke, berarti jadi ada 2 ya yang aku ikut itu. Yang pertama tadi sama OSIS, organisasi intrasekolah. Aku aku masuk di ini seksi bidang iptek. Nah, di situ tuh segala konten sosial media itu dihandle sama seksi bidang iptek. Jadi segala macam tren, terus konten-konten seru itu tuh sekbid iptek yang nge-handle. Iptek ya. Namanya. I see. Nah, yang berikut ini klub. Nah, yang klub ini tuh ini berhubungan sama jurusan aku. Iya. DKV. Ya, Oke, ada klub Ada sendiri. klub sendiri. Ini di Klub buatan sih. Iya bener. Klub buatan angkatan kita. Iya, angkatan kita. Angkatan pertama. Wow. pertama. Oke. Mau tahu klubnya apa? Iya, ini udah kepo nih gue. Sangat pengen tahu nih kita. Udah kepo nih gue. Menarik. Jadi klub kita ini jatuhnya sebagai rumah produksi, production house. Oh, I see. Iya. Apa yang diproduksi? Nah, Banyak sama sih. seperti ini. Ada Salah juga satunya salah satunya podcast. podcast juga ada, dan juga kita sebelumnya ikut kompetisi film. Film Festival Film Muhammadiyah 2024. Alhamdulillah film kita itu masuk nominasi Tata Artistik Terbaik. Boleh tepuk tangan. Keren. Wow, oke. Berarti si klub ini lebih ke perfilman ya? Ya, benar, perfilman seperti itu. Oke, I see. Ya, itu dia. Sangat seru. Wow, oke. Tadi lebih dari satu organisasi dong. Betul. Organisasi satunya lagi apa nih? Sebenarnya aku ada 3 organisasi. Nah, yang satunya lagi tuh, iya betul. Yang satunya lagi tuh adalah PMR atau Palang Merah Remaja. Sebenarnya mereka juga 3 nih. Oh iya. Mereka tuh PMR kayaknya nggak dianggap sama mereka. Ya ampun. PMR, Iya, PMR Palang Merah juga. Remaja. Nah, di situ tuh aku jadi Sekbid Humas Hubungan Masyarakat seperti Yes. itu. Jadi aku tuh tugasnya buat ngasih tahu kakak-kakaknya kalau misalkan besok eskul, terus kita juga nyari lomba dan lain-lain. Nah, setelah itu tuh aku juga ikut eskul tari. Cuman kalau di tari ini aku agak kurang aktif karena kan dilaksanainnya tuh hari Selasa pulang sekolah. Nah, kalau hari Selasa itu biasanya aku ada rapat, terus aku ada hal-hal yang berkaitan sama OSIS, atau aku nggak bisa ikut. Bentrok. Makanya jarang. Itu makanya bentrok banget. Mungkin aku juga 4 organisasi sama Visionary Studios juga. Yang production house mereka juga. Aku baru. Farmasi, tapi masuk juga ke klubnya. Diterima. Nggak tahu sih. Oh, diterima. Terima dong. Di sini diterima, nanti di sana enggak diterima ya, diterima. Oke. Berarti yang klub DKV-nya ini malah memang terbuka untuk jurusan lain. Terbuka Terbuka, betul, asal mereka punya Skill-skillnya. skill, talent, dedikasi yang tinggi. Ya, Asik. let's go aja. Ditunggu loh dedikasi yang tingginya.
Tadi kan seni tari kelewat tuh. Iya kelewat. Di sini jangan kelewat nih. Nah iya, udah ada pesan-pesan dari sponsor nih. Aduh. Kalau di klub gimana nih? Kalau di klub kamu jadi apa? Waduh. Waduh banget. Kita nggak ada struktur ini sih, nggak ada struktur tetapnya. Dulu tetap. Iya. Karena klub yang kita bikin ini itu tuh baru. Oke, I baru. see. Ya. Baru. Ya benar-benar based on mengimplementasikan apa yang diajarkan, ya nggak sih? Betul. Terus betul kita bikin klub gitu ya. Kita berkarya dan memberikan wadah teman-teman sekalian ya untuk. Yaudah. Tapi yang jadi penasaran adalah kenapa dia dari farmasi ke DKV? Nah, Oh, itu. aku kenapa Malah tertarik ikutan sama klub DKV? DKV, iya loh. It's because Because of you, oh bukan. banyak banget sih. Dari mulai nih Kak, akhir-akhir ini aku sering banget ikut lomba nulis. Menulis. Menulis. Menulis apa tuh? Aku menulis yang pertama itu puisi. Aku udah Yes. ikut dua lomba puisi. Mhm. Terus habis itu satunya lagi itu adalah lomba cerpen. Dan alhamdulillahnya yang lomba puisi satu ini aku masuk ke penulis terpilih. Jadi kayak yang karyanya tuh lumayan baik Iya. lah. Walaupun aku nggak juara tapi aku dapat di peringkat 72 dari 1000 berapa peserta. Keren. Kalau yang cerpen ini itu tuh bakalan dibukuin. Jadi itu kan juga ini ya, kita sama-sama menulis bareng-bareng dan juga kita dibukukan bareng-bareng. Aku tuh juga masuk ke dalam bukunya karena aku nulis pas itu tuh temanya apa ya? Aku jadi lupa nih. Tiba-tiba lupa. Sebentar, aku ngeblank. Oke. Temanya itu adalah aku nggak tahu pokoknya temanya apa. Ya. Aku bener-bener nggak bisa. Aku orangnya ngeblank banget. Aku Oh, nggak iya, bisa oke. inget. Oke. Oke. Ngeblank. Iya, ngeblank. Oke, intinya kamu bikin cerpen juga, Iya, cerpen kamu juga. bikin puisi juga, dan memang itu sudah menjadi sebuah karya. Iya, udah jadi sebuah karya. Makanya tuh aku I'd love to make another art gitu. Dari mulai seni menulis, terus juga seni kayak gambar gitu aku juga suka. Dan juga aku suka banget nonton film. Makanya aku gabung ke mereka karena aku suka nonton film seperti itu. Film apa? Filmnya tuh lebih ke film-film kayak David Lynch, terus habis itu Alfred Hitchcock, terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya itu sutradara yang- luar negeri yang udah another level. Yes. Aku suka film-film kayak gitu. Makanya tuh tertarik banget aku sama DKV tuh karena mereka juga kan bikin film kan. Jadi kayak Wah, I want to join with you gitu. seru ya. Calon mengkhianati farmasi ini. Udah kelihatan. Betray. tapi memang betul loh. Maksudnya ketika kita menjalankan sesuatu, terutama bekerja ya, ya lakukan sesuai sama passionnya kita. Iya, passion kita. Jadinya apa? Hobi yang dibayar, bener nggak? Betul banget. Betul banget. Nah kalau misalnya malahan gini, sempat baca beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion, ya bikin mood rusak. Bener Ya, banget. kayak dipaksa gitu. Iya, Dipaksa kerja juga. dipaksa itu nggak enak loh, Wak. Kayak gitu kan? Bener banget. Harus Iya. bener. Susah digambarkan, jadi Itu mewakilkan semuanya kok. iya ya kan? Kayak bernafas panjang, terus ngelamun panjang tuh kayak ya gitulah pokoknya. Oke, baik. Oke. Tapi jadi menarik nih terkait dengan DKV karena ada 2 orang DKV di sini dan ada 1 orang non DKV tapi tertarik dengan DKV dan Iya, ikutan DKV. Hidup di kafe. Oh, hidup DKV. Hidup di kafe. Hidup di kafe. Bapak DKV tadi nggak ada ya? Ya, Nah, pokoknya udah. tapi saya jadi penasaran. Nggak banyak loh orang tahu DKV. Kemudian nggak tahu juga, maksudnya perspektif orang tua. DKV mau jadi apa? Pernah nggak denger itu? Sering. Oh, sering orang. Pasti begitu. pasti Iya. pasti. Karena stigmanya kan sekarang kayak misalnya, sorry ya, tidak menyinggung orang tua, tapi kebanyakan orang tua ya nanti kamu mau kerja apa? Karena berharap anaknya suatu saat nanti bisa berdiri di kaki dia sendiri gitu kan, dengan pendidikan yang bagus, dengan masa depan yang oke gitu. Nah, ketika DKV gimana nih? Gimana? Alasan lu milih DKV deh. Alasanku milih DKV. Orang tua mengizinkan, Orang tua, alhamdulillah orang tua aku bener-bener mendukung. sangat-sangat mendukung. Mama atau papa yakin pilihan kamu pasti benar. Nah, jadinya aku. Mendukung ya. Mendukung banget, betul. Oke. Ah, Nah, tapi jadi penasaran, apa yang ada di pikiran lu sampai lu milih DKV? nah, mantap.
Jadi mantap, tiba-tiba mantap. Wah. Minum dulu, boleh ya, minum ya. Nah, mantap. Jadi gini, aku melihat DKV ini sebagai jurusan masa depan. Masa depan banget. Ya, karena pasti di masa depan ini sangat maraknya namanya digitalisasi. Nah, DKV itu dari namanya ya, desain komunikasi visual, yang artinya itu ilmu bagaimana kita merancang sebuah media visual agar bisa terkomunikasikan. Betul, Jak. Makasih, Jak. Aduh, Jack, luar biasa loh. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, yang dimana pasti di kedepannya industri DKV ini benar-benar melejit. Karena kita ambil deh sebuah perusahaan misalnya. Perusahaan lah ya, perusahaan teh manis misalnya, perusahaan teh manis misalnya. Teh manis, karena Teh manis sponsor kita depannya. tahu nggak bukan? Misalnya perusahaan teh manis lah ya. Iya. Perusahaan teh manis. Nah, perusahaan teh manis mereka udah banyak memproduksi banyak inilah pasokan lah ya, Yes. banyak supply. Nah, mereka harus mikir, ini barang gua gimana caranya bisa dikenal orang. Nah, kan? Bener kan? Iya, Bagaimana betul. dikenal dengan orang. Nah, itulah gunanya orang-orang DKV yang ngajak. Iya. Jadi orang Aduh, DKV Zak. pastinya. Oke, Zaki boleh melanjutkan? Hah? Boleh melanjutkan? Lanjut. Diterusin dulu. Oke, Nanti lanjutin, kira Zak lanjutin. dapat pertanyaan lain. Oh, oke, aman. Nah, makanya Ada porsinya masing-masing. Oke. Jadi DKV ini benar-benar berguna banget untuk ilmu nge-branding. Nge-branding banget. Betul banget. Entah itu dari konsep desain kemasan, Yes. konsep desain marketing, terus periklanan di media cetak ataupun media digital. Nah, DKV ini benar-benar jurusan yang sangat masa depan lah menurut aku. Seksi nggak sih? Seksi, iya, oke. Betul banget. Itu point of view-nya lu ya. Ya, betul. Dan that's why lu ambil DKV. That's why aku ambil DKV. Ya. Wah, oke. Kalau lu Mas? Oh, Zack, ayo, Zack. Aku. Iya. Alasanku mau ambil DKV itu simple sih. Dulu sebenarnya cuma anak SMP biasa, nggak tahu apa-apa. Aku anak Yang SMP polos. biasa. Ya, mungkin agak ke atasan dikit. Iya. Agak tegak mungkin ya. Boleh. Terus. Aku ini sebenarnya ngambil di Almu tadi juga sebenarnya yang paling dekat sih. Paling dekat dari. Paling dekat dari rumah. Iya, I see. Soalnya dulu tuh aku nggak bisa naik motor. Iya. Jadi dipaksa belajar naik motor buat biar bisa sekolah ke sini. Nah, di Almu tadi ini kan ada 4 jurusan ya. Satunya DKP, MPLB, Elin, sama satu lagi farmasi. Nah, tadinya mau masuk antara MPLB atau enggak DKV. MPLB itu apaan? MPLB itu dia manajemen perkantoran gitu. Oh ya, Jadi I kayak see. akuntan atau segala macam itu. Nah, itu kan karena dua-duanya itu di depan komputer ya. Saya kebetulan juga anaknya suka komputer ya. Suka di depan komputer ya. Nah, saya milih kalau misal di MPLB kerjanya pasti di kantor dong. Iya. Nah, kalau DKV juga saya mikirnya dulu juga di kantor. Oh, Di kantor. DKV Iya. di kantor ya. Nah, saya tahunya cuma itu doang. Soalnya sama-sama di Oke. depan komputer. Soalnya saya juga masih kurang tahu itu DKV itu apa. DKV itu apa? I see. Tapi setelah masuk menikmati Banget. banget. Bener, Ternyata passion gue gitu ya. Iya, enggak ketebak passionnya kenapa di sini ya? Ya. Plot twist ya. Yang lebih plot twist sih sebelahnya kayaknya. Nah, Iya. Ini nih. Oke, gue nggak nanya kenapa lu masuk DKV, tapi kenapa lu tertarik sama DKV? Aku tertarik sama DKV itu karena apa ya? Karena kan itu kan desain komunikasi visual. Seperti yang aku bilang tadi, hobi aku tuh banyak banget yang berkaitan sama seni. Jadi kayak aku ngerasa hobiku itu deket sama passionku. Oh ya, I see. Makanya tuh aku tuh suka sama jurusan DKV karena itu. Dari mulai mereka tuh
mereka tuh bikin film, terus juga desain, terus juga dan yang lain-lain. Itu tuh aku tertarik banget sama hal-hal seperti itu. Makanya aku pengen gitu join ke DKV atau enggak perfilman gitu. Seperti itu. Berarti oke ya. Tapi setelah lulus ke DKV apa farmasi? Aku masih bimbang sumpah. Dilematis ya, dilematis. Big question itu, big question. Aku Enggak. boleh kakaknya dulu. Enggak. Waktu Oke. 1 tahun itu enggak lama kan? Enggak. Yes. Enggak lama. Siapa Jadi- yang bisa berubah? Jadi kan aku kan akhir-akhir ini juga sangatlah bimbang sama hal itu. Malah aku pernah sehari tuh hari Minggu itu karena libur, aku mikirin itu, passion kayak aduh ini apa ya? Aku sampai ngeliat kayak ini DKV tuh jurusannya belajar apa aja sih? Terus habis itu ada jurusan ini itu, aku nyari sampai ke ilmu komunikasi. Sampai apa ya? Sampai itu aku masih bingung sampai sekarang, aku nggak tahu passion aku di mana. Dan aku masih nentuin jurusan sih sebenarnya. Jurusan pas kuliah aku. Karena tuh aku di farmasi ya emang aku maaf banget kalau misalkan ada guru aku yang nonton. Bapak Ibu. Yes, konten. Karena emang Bel, itu ibunya Bel. aduh parah banget. Enggak apa-apa. Karena aku tuh kayak kurang enjoy aja, bukan karena pelajarannya nggak asik atau gimana, tapi akunya aja yang kurang enjoy gitu. Kalau misalkan aku masuk ke itu lagi seperti itu, jurusan ini lagi gitu. Jadi aku pengen lintas jurusan seperti itu. Cuman aku ya tertarik aja sama DKV, desain komunikasi visual, karena ya itu balik lagi yang paling dekat sama passion aku adalah hobi aku seperti itu. Menarik ya, menarik. Tapi gini, sama lu berkecimpung di DKV, udah berapa tahun? 2 tahun berarti kan? Ada. Setengah. Iya. Oh iya, 1 tahun setengah. Tahun setengah. Ada nggak sih hal yang paling sulit atau menghambat prosesnya kalian? Tugas mungkin ya kan. Iya kayak misalnya tugas numpuk. tugasnya Tugas, banyak iya, gitu, revisi harus 1 malam gitu kan? Kantung mataku punya kantung mata. Iya. Kantung mataku iya berlapis ya. Berlapis. Iya, ada nggak yang paling sulit? Apaan sulit? Ini aku secara ini aja ya apa? Tugasnya rinci banget aku sebutin, nggak apa? It's okay. It's okay. It's okay ya. Heeh. Ya yang Ngomong. tadi tuh disebutin benar kata Kak Hafiz ya tentang tugas yang dimana tugasnya ini yang aku bikin kepala aku mau meledak nih. Ini Masih aman? masih aman, udah aman. Itu aku tuh paling gak bisa itu seni ilustrasi. Nah, jadi di DKV itu selain fotografi, perfilman, dan desain, kita basicnya itu seni ilustrasi dulu dipelajarin. Gambar. Nah, ya gambar manual. gambar seni ilustrasi. Oke. Waktu kelas 10 lah ya, itu emang dasar dulu dipelajarin. Salah satunya itu ada pelajaran namanya sketsa dan ilustrasi. Nah, itu tuh benar-benar skill gambar kita, terus skill kita membuat bentuk, terus membuat ya ilustrasi itu benar-benar dites banget gitu. Dan juga di situ ada tugas yang menurut aku cukup sulit. Itu ada namanya tugas ilustrasi namanya nirmana. Nirmana ya. Apa itu nirmana? Jadi nirmana itu adalah sebuah seni ilustrasi ya. Seni rupa ilustrasi itu pokoknya itu gambarnya itu nggak beraturan, tapi itu nggak beraturan tapi itu punya karena polanya saking tidak beraturan itu, sehingga itu pas dilihat itu ada feel tersendiri ya sih. Iya. Nah iya Ada benar. feel estetikanya Ya, sendiri. ada feel estetika. Terima kasih Zak. Luar biasa Zak, diam-diam Sendiri. menggetarkan. Ada feel estetikanya sendiri. Oke. Nah, dimana aku kan kurang bisa tuh seni ilustrasi, aku emang nggak mumpuni lah ya. Dari situ aku merasa sangat terbebani gitu. Beban hidup. Oke, berarti itu yang paling sulit ya di DKV. Ya Kak, untuk orang seperti aku ya, tapi kan orang beda-beda lah ya. Iya, Ada yang betul. suka seni ilustrasi, ada yang suka seni digital. Iya. Oke, berarti buat lu itu salah satu kesulitan. Iya. Kalau lu?
kurang lebih sama sih. Sama. Emang nggak bisa gambar. Kayaknya susah dari banget tuh. awalnya. Ilustrasi. Ya. Udah Kalau gue gitu, nggak bisa nanya dia. udah gitu ditiban lagi, ditiban-tiban sama tugas-tugas lain. Oh, Tugas pelajaran umum, presentasi, terus Nah, apa lagi ya? itu sih maksudnya. Soal yang cukup lebih banyak banget itu. oke. Wow. Tapi big question sih buat gue. Saya kebetulan bukan DKV. Sedih ya? Oh, enggak juga. Sama aja. Nah, DKV harus bisa gambar nggak sih? Itu adalah questions. pertanyaan 1.000 orang. Dari Pertanyaan 1.000 banyak. orang di dunia. Oh ya, ya. Oke. Ya. Itu pertanyaan paling umum lah ya. Ya nggak Cak ya? pertanyaan bagi orang awam. Nah Atau iya apa-apa. tentang yang nggak tahu apa tentang DKV, harus nggak sih DKV jago gambar? Jawabannya adalah tentu tidak. Enggak ya, enggak harus bisa gambar ya. Gue nggak bisa gambar, bisa dong. Bisa banget malah. Orang yang jago komunikasi itu bisa banget masuk DKV karena skill branding dia yang bagus. Terus orang yang jago fotografi, wah itu malah poin plus juga tuh buat masuk DKV. Oke, I see. Ya, pokoknya ya nggak jago gambar juga nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Ya, tapi kalau punya skill gambar yang mumpuni itu bisa jadi superpower. Oh, sebetulnya saya tuh dari tadi udah gatel. Jadi kakak sebelah saya ini salah satu dosen DKV di Universitas Bina Insani. Baru tahu. Iya, iya. Hafiz. Baru tahu, baru tahu. Mantap Hafiz. Ya, mantap. Gimana kak? Apa nih? Apa nih? Hafiz. Ilustrasi itu membikin susah pak. Apa ucapanku ini? Kita baru tahu ya. Kita baru tahu. Iya, taunya kan tadi kan bapak-bapak itu kan. Tahunnya itu. Iya, jadi kebetulan di Universitas Bina Insani buat kalian sama teman-teman biofriend juga ya di Universitas Bina Insani ini baru banget dibuka program studi DKV. Yes, karena sama kayak yang tadi dijelaskan prodi yang seksi. Yes, karena kan orientasinya kita ke masa depan ya. Betul. Dan dari sekarang pun branding jadi salah satu hal yang penting buat perusahaan. Kayak misalnya gini, orang dulu nih ya berpikir kayak iya bisa komputer penting buat perusahaan, kemudian bisa akuntansi penting buat perusahaan, manajemen penting buat perusahaan, tapi sudah terlalu banyak gitu. Wah, yes. Nah, makanya kita buka prodi DKV dan salah satu dosennya kakak sebelah saya. Oh my god. Kita. Gimana Pak? Kak, saya tuh ya dari tadi tuh kayak gatel mau nge-spill. Jangan dulu di-spill gitu ya. Gimana Kak? Ada twist gini, ada twist. Plot twist. Twist. Aduh, ada plot twist. Gimana ya? Agak mes sih sebenarnya aku. Karena pengetahuan DKV-nya udah lumayan banyak gitu teman-teman di DKV Al-Muhtadin ini. Ya memang seperti itu. Ya, betul. Bahkan dulu juga aku ketika S1 Nirmana sama menggambar tuh agak Susah. pusing sih. Itu mimpi Makanya kan buruk. dia tahu Nirmana, saya Nightmare. tidak. Iya. Tapi dari tadi diem ya. Iya, kita non DKV gitu kan, jadi kayak ada oh iya. Yaudah sih, yaudah. Oh, I see. Berarti benar ya itu paling susah. Betul Kak. Betul. Iya. Cuma kalau di secara visual kalau diartikan pemaknaan DKV itu apa? Sebenarnya DKV itu bukan gambar aslinya. Kayak pemaknaan desain itu adalah sebuah konsep sebenarnya. Konsep, yes. Desain itu konsep. Komunikasi ya bagaimana bisa berkomunikasi, visual ya gambar gitu baru. Apapun itu yang berupa gambar. Jadi kita mengkonsepkan gambar biar bisa berkomunikasi. Berarti kalau misalnya ya yang 1.000 orang bertanya tentang DKV harus bisa gambar nggak sih? Enggak sebenarnya. Ya, bagus. aman, berarti dia aman. Udah ketakutan. Kirain di DO gitu dia. Kita nggak Oke. masuk sini. Oh iya. Kita nggak di sini. Calon. Oh iya. Enggak, iya. Ya kan kalian SMK, ini kita kampus iya loh. Nggak Terus bisa di DO. belum di DO, disuruh masuk. Oh, salah ya. Iya. Tapi maksudnya tadi ada beberapa point of view-nya dari mereka nih, kayak misalnya ya DKV kerja di kantoran. Sebetulnya gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau sekarang kita ngomongin desain itu udah hampir semua itu ada desainnya gitu. Apapun itu gitu. Bahkan semua lini pekerjaan kan hampir
membutuhkan desain. Betul. Ya bahkan mungkin beberapa aja sih yang nggak membutuhkan desain gitu kan. Makanya sebenarnya peluang karirnya tuh sangat banyak gitu kalau bahkan apa ya, mungkin paling out of the box deh apa kira-kira. Polisi pun membutuhkan desain. Desain komunikasi visual. Tentara maksudnya ya kalau kita berpikir apa hubungannya gitu, tapi mereka membutuhkan itu sebagai media komunikasi mereka. That's right. Gitu Kak. Jadi kalau dibilang DKV ini seksi, ya sangat seksi karena kebutuhan kerjanya tuh banyak gitu, peluang kerjanya sangat banyak di DKV gitu. Betul. Gitu sih paling. Gitu sih paling. Cuma aku sih agak sedikit bangga dalam artian teman-teman aktif banget gitu, kayak ikut beberapa organisasi keren, kayak saya melihat pemimpin baru nih. Oh my god. Aduh, salah. Oh my god, bro. Siap-siap para pemimpin. Para pemimpin dan pemimpi. Sang pemimpi dan sang pemimpin. Yes. Ayo diterapkan di tapi seru ya. Maksudnya kayak pada akhirnya dikenakan juga. Iya, karena gini, apa ya? Ya karena jurusan yang seksi, saya rasa. Iya kan? Dan emang saya pengennya semua orang tahu gitu. Kayak misalnya masuk jurusan DKV dengan perspektifnya banyak orang, kayak misalnya harus bisa gambar gitu kan. Terus kayak ya nanti kalau jurusan DKV harus jadi bisa jadi apa gitu kan. Emang di perusahaan dipakai dan lain sebagainya, itu banyak banget yang masih punya perspektif seperti itu gitu ya. Nah, saya pengen ngasih tahu bahwa ternyata tidak ya. Dan menyenangkan itu dan malahan peluangnya lebih besar. Iya, betul. Kayak tadi salah satunya branding. Itu juga, Pak. Iya, betul. Kebetulan saya di S1-nya dulu advertising, jadi agak mendalami terkait branding gitu, Bu. Komunikasi. Jadi sedikit banyak paham lah gitu terkait branding. Memang sebenarnya branding itu kan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain biar dia atau orang lain tersebut mengikuti apa yang kita mau gitu. Contohnya kita jualan minuman, kita mengkomunikasikan bagaimana keunikan si minuman ini gitu, biar orang mau membeli minuman kita gitu. Nah, itu cara-caranya kan banyak sebenarnya. Apalagi sekarang ada digital pun berbeda lagi cara komunikasinya gitu. Wow, lengkap sudah ya. Dari Dash yang sudah menjelaskan banyak hal, ternyata relate banget gitu ya. Keren. Maksudnya knowledge-nya udah sampai sana ya, Pak ya. Tinggal dilanjutkan ini, Pak. Betul. Iya. Tinggal dilanjutkan. Cuma mungkin kalau di kita tuh di DKV di sini tuh sebenarnya yang paling ditekankan tuh 3 hal. Yang pertama itu skill, yang kedua knowledge, sama yang ketiga tuh attitude-nya seperti apa. Betul. Paling penting attitude emang. Betul. Ya, kalau misalnya kita banyak dengar orang nih, ya pinter mah ada pinter gitu ya, bisa belajar, tapi attitude, nah itu agak susah. Setuju. Karena mau lu sepinter apa, mau lu secerdas apa, tapi attitude lu zero lagi. Zero semuanya, gugur sudah. Makanya hal yang menyenangkan Kak, mengundang teman-teman OSIS yang seaktif ini gitu ya, karena point of view-nya sudah berbeda. Betul banget. Cara berpikirnya sudah berbeda dengan ada 3R tadi, ya nggak sih? Betul. Yang sebetulnya 3R ini menyimpulkan dari apa yang Das dan Zack sampaikan gitu kan, dan itu menarik. Mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin yang baik. Amin. Ya nggak sih? Bermimpi juga ya jangan ada batasannya gitu ya. Wah, betul banget. Never. Sampai kalian jadi seseorang yang memang bisa bawa mimpi kalian jadi kenyataan. Ya nggak sih? Iya. Betul banget. Betul banget. Aduh, iya. Dan jangan lupa selalu minta restu sama orang tua. That's point. Terus ketika kalian gagal, jangan pernah berhenti. Ya nggak sih? Iya. Justru kalian harus cari jalan lain. Harus bangkit lagi. Iya. Justru yang paling ditekankan itu ketika kita jatuh harus bangkit lagi. Betul. Jangan jatuh nyusruk gitu, jangan. Jangan. Tapi mencoba untuk bangun karena semakin kalian banyak jatuhnya, semakin banyak juga pengalaman kalian.
Punya apa? Tadi itu aku ada salah satu quotes. Itu tuh sering banget aku terapin ke diri aku sendiri. Yes. Yaitu adalah, if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Yes. Epic. Itu dari awal aku masuk SMK, itu masih mindset aku tuh masih ada di dalam pikiran aku. Kayaknya mindsetnya harus dibawa sampai akhir. Betul. Insya Allah. Yes. Karena hidup tuh nggak semudah itu ya. Nah, dunia itu kejam betul ya. Bener banget. Kerasa ya? Kerasa. Ya, kadang dunia itu tidak bekerja buat, maksudnya ya dunia itu tidak friendly itu loh gitu. Tidak sama dengan apa yang kita pengen, sama dengan apa yang kita pikirkan. Betul. Tapi bagaimana kita beradaptasi Alright. sama dunia. Oke. Jangan sampai kita yang kelindes. Nah, itu dia tuh. Itu yang bahaya. Jadi mindsetnya dipertahankan, Wak. Mimpinya dipertahankan, dibikin setinggi mungkin, iya nggak Pak? Betul. Iya. Saya mau tanya dulu dari Kak Hafid, gimana? Ada pesan-pesan? Apa ya, kalau di kita kan DKV-nya ini yang pertama yang difokusin juga adalah kolaborasi. Dimana zaman sekarang itu semua kerjaan pasti kolaborasi gitu. Makanya di tugas-tugas kuliah nanti itu ada beberapa mata kuliah yang memang harus kalian tuh bekerja sama dengan teman kalian yang lain gitu. Sebagai kerjaan proyek. Teamwork. Kerja Teamwork. kelompok. Nice. Nah, terus juga di kita di sini itu lebih ditekankan paling banyak mata kuliahnya itu terkait animasi. Karena sekarang animasi itu lagi naik-naiknya. Motion Industri gitu ya. Motion. Yes. Iklan Ayo itu- sutradara motion lah. Seksi. Ya lanjut Pak. Nggak kirain masih ada yang mau disampaikan. Ya silakan lanjut. Iya, paling itu sih terkait animasi, terus terkait kolaborasi sama dasar-dasar desain pasti nanti diajarin. Cuma enaknya kalau kalian dari SMK DKV lanjut DKV itu biasanya udah lebih unggul dibanding teman-teman yang nggak sekolah DKV awalnya. Iya benar banget. Dia udah punya ini ya. Udah power punya sendiri. basic Iya, udah punya- skillnya. Betul. Jadi dulu saya tuh sekolahnya tuh Alia, Oh. Madrasah Alia. Terus masuk DKV agak kesulitan sebenarnya mengikuti teman-teman dibanding teman-teman yang udah sebelumnya SMK-nya DKV gitu kan. Gitu, mungkin makanya lebih enak ketika kalian yang memang udah punya ilmunya diteruskan gitu. Oh iya. Jadi biar nggak sayang gitu. Oh iya iya. Gitu sih. Sama mungkin kalau pantang menyerah itu di kita tuh ada namanya ini Kak, attitude itu masuknya. Jadi kalau kita punya mindset sama attitude pasti pantang menyerah. Dan di DKV biasanya orang yang pantang menyerah. Karena ACC-annya berkali-kali. Kerjaannya. Revisi, ingat revisi. Revisi ya baik. Tenang aja. Tenang Jak. Kantong mata belum nambah satu kan? Belum berlipat jadi tiga. Oke. Nah, ya belum. Menarik. Ini kalau misalnya kita ngobrol lanjut nih, ini bisa lama nih. Betul. Cuman durasi ya. Iya, tapi serius saya non DKV jujur ya. Dan ya kamu juga kan? Aku juga. Iya, kita sama. Betul. Ya, kayak misalnya saya setuju dengan ketika kalian sudah belajar sebuah ilmu dan sudah tahu basicnya, better dilanjutkan. Kenapa? Karena ya ketika kalian belajar nih dalam waktu 3 tahun itu tidak waktu yang sebentar kan ya. Tapi memang kalau misalnya sudah punya basic ya tinggal dilanjutkan. Udah tahu passionnya, sudah mulai tahu nih seluk-beluknya. Nah, kalau yang farmasi ini gimana? Aduh. Ya. Tapi kalau pesan saya sih ikutin kata hatimu. Kan ini lagi cari passion nih ya. Jadi buat teman-teman BioFriends juga yang lagi nyari passion, yang bingung mau kemana, nggak tahu harus gimana, kadang dipaksa orang tua dan lain sebagainya, ya cari apa yang kamu suka. Betul sekali. Iya nggak sih? Karena ketika kamu suka terhadap sesuatu, insya Allah itu menjadi sesuatu juga gitu buat kamu. Dalam arti entah itu kamu bekerja di bidang yang kamu suka, entah itu kamu ya dapat banyak hal dari situ gitu. Kayak kalian kan suka pernah lomba, dapat banyak insight gitu di kaliannya sendiri. Karena lomba itu kan bukan cuman ngomongin menang sama kalah kan, juara sama enggak. Proses. Tapi juga ngomongin
proses. Itu paling Prosesnya paling penting itu proses. Manusia itu berproses. Manusia itu. Data mungkin manusia lahir langsung sudah gini kan, nggak mungkin. Semua ada prosesnya. Jadi bersabar. Mudah-mudahan jadi sutradara yang luar biasa. Amin. Dan di kancah internasional, mudah-mudahan Bapak mau jadi apa, Pak? Waduh. Ya panjang lagi dia. Mudah-mudahan apapun mimpimu, kamu bisa jadi seseorang yang sanggup untuk ngejalanin apa yang jadi tujuanmu. Dan buat yang nyari passion, mudah-mudahan segera disegerakan untuk dapat passion yang cocok gitu ya. Dan ya buat BioFriend jangan lupa di Universitas Bina Insani udah ada prodi DKV. Jadi kalau kalian mau cari tahu atau misalnya penasaran, kalian boleh banget datang ke sini atau misalnya chat-chat di IG-nya Bina Insani ataupun komen di video ini. Oke? Mantap. Jangan lupa komen ya. Oh iya ya. Baik, dari Bapak cukup? Cukup. Sekarang saya panggilnya Bapak. Karena udah ketahuan dosen gitu ya. Iya. Baik, mungkin itu terima kasih udah mau datang ke Bina Insani, udah share-share. Tapi kayaknya boleh juga datang lagi dan kita bahas yang lain gitu ya. Aduh, boleh sekali. Menarik. Baik, BioFriend, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali inspirasi yang teman-teman bisa ambil dari apa yang disampaikan sama teman-teman dari SMK Al-Mutadin, dari DAS. Boleh IG-nya boleh kali disimpan ya di link. Boleh. Ya. Yang ngomong ya. Enggak, nanti kita simpen di kolom deskripsi ya. Gitu. Kemudian ada Zack, luar biasa. Jangan kering lagi ya. Oh enggak, iya. Dan ada Bell. Ya, Bell. Yes. Nah, mudah-mudahan apa yang teman-teman sampaikan jadi ladang amalnya teman-teman. Ya enggak sih? Amin. Karena mungkin di luaran sana ada yang lagi nyari passion. Nah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan buat Pak Hafiz, bismillah ya Pak. Ya, siap Bu. Mudah-mudahan terus berjaya DKV-nya. Amin paling serius. Baik BioFriend, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Insani, bigger, better,